Bapak. Waalaikumsalam. Nah, Apa kabarnya Bapak? baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Mohon izin Bapak, ini saya ada tugas dari guru penggerak terkait modul 3.1 yang telah kami pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam materi tersebut kami belajar Pak ya, ada dilema etika ataupun rujukan moral, di mana Apa etika dan Ya. moral itu apa? kalau yang kami pelajari Pak, dilema etika itu ketika kita berhadapan dengan permasalahan yang benar, yang harus kita ambil keputusan yang benar lawan benar Pak. Sementara yang rujukan moral itu kita dihadapkan kepada benar lawan salah Pak. Jadi saya ingin menggali lebih dalam materi tersebut dengan pengalaman dari Bapak sendiri. Izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak dalam wawancara ini. Ada 8 pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Bisa Bapak waktunya Bapak? Insya Allah. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, selama ini kan Bapak sebagai pemimpin nih sering mengambil keputusan-keputusan jika ada permasalahan. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Baik, Mbak Esra. Mungkin saya kurang lebih sudah 2 tahun di sini ya, Pak. Mungkin sebagai kepala sekolah di sini, Ya Pak. banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan yang Mbak Esra katakan tadi. Ya. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan cara memahami masing-masing kasus. Ya, mengapa hal itu terjadi, kapan terjadinya, dan seberapa sering terjadi. Ya. Kemudian berapa kali toleransi yang sudah kita berikan. Ya. Kemudian diberikan tahap-tahapnya harus diberikan. Ya. Berikutnya kita harus memahami kasus-kasus tersebut. Kita harus berkomunikasi dengan banyak pihak, Ya. warga sekolah. Setelah permasalahan itu sudah dipahami, maka kita perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah ini berkaitan moral atau etika. Ya. Kemudian langkah yang diambil dalam mengidentifikasi masalah itu antara lain dengan memahami indikasi masalah tersebut, dengan membuat daftar, menggali informasi pihak-pihak mana saja yang terlibat, apakah bisa dipercaya, kemudian jika kasus itu melanggar hukum harus bagaimana, gitu kan? Kemudian kasus yang etika tadi harus bagaimana juga kan, gitu. Sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka ini sudah moral begini Pak. Bukan moral tadi Pak ya. Jadi kalau masalah etika itu masih bisa kita atasi bersama-sama. Baik Bapak, jawaban Bapak sangat kompleks sekali Bapak dengan materi yang telah saya pelajari Bapak ya. Itu Bapak juga terstruktur mengidentifikasi dilema etika maupun rujukan moral. Itu pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, ini dilema etika tadi Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam kasus dilema etika yang sering kita hadapi bersama, ya terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada aturan itu sulit ya. Tapi kadang ada di situ penyesuaian, ya juga tindakan yang benar. Untuk kasus dilema etika kita akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar, ya Pak. Ya benar. Kita harus lihat dulu apakah ada kepentingan-kepentingan yang
yang berada di dalam itu, ada perorangan, kemudian ada kelompok, ya, ada perorangan, ada kelompok. Jika nilai-nilai yang dilanggar masih tahap wajar, maka sanksinya mungkin agak ringan. Kemudian jika kasusnya sudah terlalu parah, maka kita harus berikan tindakan yang tegas. Kalau perlu kita contoh kasusnya kalau tidak naik kelas ya tidak naik kelas, atau harus keluar dari sekolah, kita harus keluar gitu. Jadi, gitu, Pak. Berarti kita komitmen terhadap peraturan yang ada di sekolah, Bapak ya. Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedur yang biasa kita lakukan adalah dengan mempertimbangkan indikasi dari masalah tersebut, ya, sehingga perlu dilakukan evaluasi, monitoring untuk memutuskan salah apa tidak, gitu, benar apa tidak. Gitu. Kemudian bagaimana dan apa yang terjadi terhadap diri atau yang terlibat atau korban, gitu kan? Karena keputusan kita pasti akan berdampak kepada pihak-pihak yang melakukan, ya, antara si A atau si B. Selanjutnya akan mengambil kebijakan dengan melakukan musyawarah apa jajaran sekolah, apa guru-guru dan warga sekolah lah, ya. Atau tinjauan ulang apakah memastikan keputusan kita benar-benar tepat, kemudian tidak menimbulkan gejolak yang berkepanjangan. Baik Bapak ya, berarti yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan itu pentingnya musyawarah Pak ya, musyawarah, komunikasi terhadap warga sekolah juga Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika ini, yang efektif adalah musyawarah tadi, musyawarah mufakat, kita rembukan, kita bahas bersama, kemudian kita tetapkan bersama, kita selesaikan bersama, yang tadi tidak ada lagi penyesalan atau kata orang apa itu, rumah sudah berbunyi, rumah sudah selesai, penokok masih berbunyi, kan? Kita selesaikan pada saat itu juga. Gitu. Baik Bapak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika? Tentunya pada saat mengambil keputusan ini pasti ada tantangannya Pak ya. Itu hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah tentu kita nanti ada rasa kasihan terhadap pihak yang terlibat, meskipun memang benar untuk berpegang teguh terhadap aturan, tapi kadang ada pengecualian atau tindakan yang benar, ya. Namun jika kasusnya cukup berat, maka kita harus mampu melawan rasa kasihan tadi. Ada kita kasihan, namun kita ulur-ulur gitu kan. Hasil keputusan diambil mungkin akan berdampak kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk sadar dan ikhlas menerima hukuman atau sanksinya harus bisa kita tegakkan. Jadi itu tantangannya. Jadi harus ada yang rugi, ada yang berkorban gitu, dengan kesadaran mereka. Gitu. Jadi kalau saya tangkap tetap
kita berpegang teguh pada peraturan-peraturan Pak ya. Jadi prinsip berpikir kita ini berpikir berbasis peraturan berarti Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ketika Bapak dihadapkan kepada sebuah kasus, apakah Bapak menentukan jadwalnya dulu untuk penyelesaian atau gimana? Punya jadwal atau tata kala? Kalau kasusnya terjadi pada saat itu ya kita saat itu harus sesuaikan. Ya. Jangan ulur waktu. Ya. Jadi dampaknya panjang nanti kan, ada tambahan dari sana dari sini. Ya. Selesaikan waktu itu juga. Nanti pada saat kasus itu muncul langsung diselesaikan. Ya. Tidak ada doang. Oh, iya. Berarti kalau untuk bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Ketika ada kasus langsung diselesaikan, apakah Bapak mengambil tindakan langsung sendiri atau kita panggil yang terlibat, ya. Kita panggil para warga sekolah, ya. Kita rembukkan, ya, nanti kita selesaikan. Jangan sampai orang luar tahu. Ya itu Pak. Kalau orang luar tahu panjang urusannya Pak ya. Baik Bapak nih, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 7, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak, orang atau faktor-faktor dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Yang pasti kita ada ada bantuan ya dari guru-guru yang bisa dipercaya, yang bisa netral ya. Ya. Kemudian yang kedua ada komunikasi yang baik antara orang tua siswa, warga sekolah, guru-guru, nah itu aja. Jadi kalau kita faktor-faktornya mungkin komunikasi yang baik antara kita dengan warga sekolah, dengan orang tua, kemudian ada pendukung dari guru-guru, ya. Melibatkan semua pihak, ya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau dalam mengambil sebuah keputusan itu, kita kan nggak bisa terburu-buru, nggak bisa tergesa-gesa. Kita harus ambil dulu akar masalahnya dari mana, kemudian kita informasi-informasi, mungkin ada yang melihat atau kawan-kawan mahasiswa, ada yang melihat dari mungkin kejadiannya di dekat kantin, nampak mana kan kita panggil semuanya, kemudian kita uji dulu apakah ini benar atau dibenar-benarkan, yang jelas atau benar atau salah gitu kan. Ada uji macam-macam lah ya. Kita minta informasi dari berbagai pihak, apakah ini memang pantas atau tidak, benar atau tidak. Kemudian yang jelas ini benar-benar adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat gitu. Baik Bapak, terima kasih nih Bapak apa yang telah Bapak sampaikan. Tapi kalau boleh Pak, saya mau nambah satu pertanyaan ke Bapak. Setelah Bapak memberikan wejangan atau nasihat untuk saya Bapak selaku guru penggerak di angkatan 9 ini, apa motivasi atau dorongan dari Bapak itu sangat bermanfaat bagi saya Bapak. Ya, yang jelas kalau saya lihat program guru penggerak ini bertujuan untuk bagaimana siswa itu benar-benar mendapatkan perhatian, benar-benar istilahnya kalau bahasa apa itu kebutuhan siswa siswa bahagia dan siswa sejahtera, siswa bisa melakukan apa yang diharapkan. Nah untuk itu dengan apa tadi siswa apa yang kita terapkan itu apa kita yang dalam lokal tuh yang kita kemarin budaya positif itu Pak ya. Budaya positif itu itu
harus ya wajib diterapkan di setiap lokal harusnya ya, jangan di lokal Pak Desra saja semuanya. Jadi siswa itu tahu hak dan kewajiban mereka ya, kapan mereka belajar, kapan mereka main. Nah, itu yang jelas hak dan kewajiban itu mereka harus tahu. Dan kalau mereka sudah tahu, maka semua kegiatan itu akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Berarti kita nih harus ekstra lagi nih Bapak untuk menggerakkan komunitas kita, terutama guru-guru yang lain Pak ya. Yang jelas ini merupakan contoh kan, Pak Desra dan Bu Novi, contoh bagi kawan-kawan dan bisa ditiru. Jadi bukan sejawat lah kan, dan bisa lah. Baik Bapak, terima kasih, sangat berharga sekali bagi saya pribadi terkait apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dan juga ini kalau saya ibaratkan daging semua Pak. Ini ilmu yang luar biasa untuk saya. Terima kasih Pak atas pengalaman yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membekas lama di hati saya dan saya bisa terapkan dalam kedepannya nanti saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di masa yang akan datang Bapak. Ya, banyak Pak Desra. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desra. Apa kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Desra? Alhamdulillah baik Bu Erni. Ya Bu Erni, saya dapat tugas dari guru penggerak nih Bu Erni terkait materi yang telah kami pelajari di modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Erni ya. Dalam hal ini saya minta izin sama Bu Erni nih untuk mewawancarai Bu Erni selaku kepala sekolah. Tentunya mungkin bisa berbagi pengalaman Bu Erni dalam pengambilan keputusan selama ini Bu Erni. Iya. Izin Bu Erni ya. Iya Pak, silakan. Baik Bu Erni. Saya kepala sekolah SD Negeri 63 Pak. Oh iya. Iya. Ya baik Bu. Baik, saya berikan pertanyaan untuk Ibu Erni. Ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erni. Saya akan membacakan pertanyaan pertama Bu Erni. Iya, silakan. Ya. Bu Erni, selama ini bagaimana Bu Erni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Desra. Memang di setiap satuan pendidikan itu selalu ada kasus-kasus ya Pak. Jadi untuk mengidentifikasi apakah itu dia dilema etika atau bujukan moral, maka kita lihat dulu. Kalau seandainya kasus itu benar, kita ngambil keputusannya, itu adalah dilema etika. Kemudian kita pahami juga kalau kasus itu dia benar, kemudian lawan salah, maka itu adalah bujukan moral, seperti itu Pak. Baik Bu Erni ya, berarti kita membedakan dulu kasusnya Bu Erni ya, benar lawan benar, apakah benar lawan salah Bu Erni. Jadi kita ya, terima kasih Bu Erni. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu Erni, selama ini bagaimana Bu Erni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Erni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bu Erni sampaikan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, jadi kasus itu kita lihat kepentingannya Pak. Apakah kepentingan itu untuk individu atau orang banyak, perorangan atau untuk orang banyak. Kemudian juga kasusnya itu keadilan atau rasa kasihan, kemudian juga kebenaran lawan kesetiaan, kemudian juga apakah dia itu jangka pendek atau untuk yang akan datang gitu. Lihat 4 keputusan tadi Bu Erni ya. Iya. Baik Bu Erni. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Erni lakukan selama ini? Oh ya, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita panggil dulu yang terkait dengan kasus itu. Kemudian juga kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Kemudian juga kita uji kebenarannya, kemudian kita komunikasikan. Setelah itu baru kita ambil keputusan
kemudian kita refleksikan keputusan yang sudah kita ambil. Biasa sekali Bu Erni ya, langkah-langkah yang telah Bu Erni lakukan. Menurut Bu Erni ini hal-hal apa saja yang selama ini Bu Erni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tentunya? Gitu. Jadi yang efektif itu adalah keputusannya berpihak kepada murid, kemudian juga berdasarkan prinsip berpikir berbasis akhir, kemudian juga berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli kepada anak gitulah Pak, kepada murid. Jadi kita berpihak kepada murid. Itu yang dianggap efektif gitu ya. Iya. Selanjutnya hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan? Nah, ini tantangannya Bu Erni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Tadi kita udah tahu bahwasanya kalau dilema etika itu benar lawan benar. Jadi kita harus memilih salah satu memutuskannya gitu ya Pak. Jadi kalau kita memutuskan salah satu, tentu yang satunya mungkin merasa kecewa atau kecil hati. Jadi karena kan kita harus memilih salah satu dari keduanya, padahal keduanya sama-sama benar gitu ya. Jadi bagaimana kita menetralisir supaya yang kecewa tadi terobati, maksudnya berjalan seperti biasanya. Meminimalisir tadi Bu ya, kekecewaan gitu ya. Iya. Baik Bu Erni. Apakah Bu Erni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Selama ini tidak ada Pak jadwal tertentu. Berarti Bu Erni langsung menyelesaikan di tempat gitu ya? Ya, jadi kalau ada kasus langsung diselesaikan Pak. Seperti itu supaya semuanya juga nyaman. Jadi tidak memiliki sebuah jadwal Bu Erni ya? Nah, kalau untuk prosedurnya atau bentuk atau prosedur seperti yang apa yang Bu Erni jalankan penyelesaian? Kita komunikasikan, misalnya itu permasalahan dengan murid, jadi kita panggil gurunya, kemudian orang tuanya, jadi kita komunikasikan permasalahan yang ada, kemudian lihat, kita cari fakta kebenarannya, baru kita putuskan seperti itu. Artinya melibatkan juga guru? Ya, guru, orang tua juga Pak, kalau dengan murid kan, biar faktanya itu memang betul-betul benar gitu kan. Kita ambilnya keputusannya jadi bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya Pak, jadi tentu kalau ada kasus itu enggak mungkin saya selesaikan sendiri ya Pak, ambil keputusannya nanti salah. Jadi yang membantu saya itu yang pertama ya wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang ada di SD Negeri 63 nih lah Pak. Dilibatkan semua berarti. Dilibatkan Pak, biar mereka tahu, nanti mereka enggak tahu ada permasalahan. Orang luar tahu duluan daripada yang di dalam. Iya benar. Berarti komunikasi intinya Bu Erni ya. Betul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang dapat saya petik bahwasanya dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan juga paradigmanya, ya Pak. Ya paradigma itu, kemudian 3 prinsip, kemudian juga langkah-langkahnya harus ada juga supaya yang kita ambil itu tepat, kemudian juga sesuai, tidak merugikan di semua pihak seperti itu Pak. Luar biasa sekali Bu Erni ya. Apa yang telah Bu Erni sampaikan itu sangat menginspirasi sekali. Kedepannya mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita bicarakan. Terima kasih banyak Bu Erni ya. Sama-sama atas waktunya, sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu Erni. Ya, semoga CGP Angkatan 9 mantap. Siap, terima kasih Bu Erni. Baik Bu Erni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.